Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Cesar. Saya Andi Jiwandana. Saya Cindy Wijayanto. Saya Fianda Safira. Saya Kara Auraleva Zarfa Azani, absen 19. Kami akan presentasikan materi tentang minyak bumi dan bensin. Komponen penyusun. Komponen penyusun minyak bumi dengan persentase tertinggi adalah hidrokarbon. Unsur karbon sendiri dalam minyak bumi bisa mencapai 82-87%. Komponen berikutnya diikuti dengan hidrogen dengan persentase 11-15%. Terdapat 4 jenis karbon yang paling umum. Yang pertama ada senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dikenal juga dengan parafin. Senyawa ini ditemukan pada 15-60% minyak bumi mentah. Yang kedua ada senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Senyawa ini adalah senyawa golongan sikloalkana atau sikloparafin. Yang ketiga ada senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang. Senyawa alifatik rantai bercabang dikenal juga dengan senyawa golongan isoalkana atau isoparafin. Senyawa ini lebih sedikit ditemukan di dalam minyak bumi. Dan yang keempat ada senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa ini banyak ditemukan dalam minyak bumi dengan kandungan karbon yang besar. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan dua cara, yaitu desalting adalah proses penghilangan garam yang dilakukan dengan mencampurkan minyak mentah dengan air dengan tujuan untuk melarutkan zat-zat mineral yang larut di air. Lalu destilasi atau penyulingan. Destilasi bertingkat dapat dilakukan untuk memisahkan komponen-komponen minyak bumi, yaitu permisahan berdasarkan perbedaan titik-titik. Cara lain atau cracking, perengkahan, pemecahan molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Reforming bertujuan mengubah struktur molekul rantai lurus menjadi rantai bercabang atau alisiklik atau aromatik. Polimerisasi, suatu cara penggabungan monomer molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Treating merupakan proses penghilangan kotoran pada minyak bumi. Blending merupakan proses penambahan zat aditif akilasi atau penggabungan molekul kecil menjadi besar. Choking, proses perengkahan fraksi residu padat menjadi minyak bakar dan hidrokarbon intermediat atau produk antara dan dihasilkan bokas atau chok yang sebagai elektrod untuk ekstraksi logam Al. Materi yang kedua, bensin. Bensin merupakan serapan dari bahasa Belanda benzin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang ditujukan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Produk hasil pengolahan dan manfaatnya. Pertama, bensin. Penggunaan utama bensin ini adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor.
Kedua, solar. Hasil olahan minyak bumi selanjutnya adalah solar. Penggunaan solar yang utama adalah untuk bahan bakar bermesin diesel. Ketiga, LPG. Sama seperti bensin, LPG juga digunakan untuk bahan bakar. Pemanfaatan LPG terutama untuk bahan bakar rumah tangga maupun bahan bakar industri. Keempat, aspal. Kegunaan aspal adalah untuk membuat jalan menjadi lebih halus. Kelima, minyak tanah. Kegunaan minyak tanah juga dimanfaatkan untuk bahan bakar, terutama untuk bahan bakar kompor zaman dahulu. Keenam, parafin. Kegunaan parafin kebanyakan adalah untuk kebutuhan industri, terutama industri furniture. Ketujuh, afgas, aviation gasoline. Produk olahan minyak bumi selanjutnya adalah afgas yang bisa dibilang mirip dengan aftur. Namun berbeda dengan aftur, afgas hanya digunakan untuk pesawat dengan ruang pembakaran internal dan memiliki jenis mesin piston. Kedelapan, aviator, turbin atau disebut juga dengan aftur, merupakan hasil olahan lain dari minyak. Kegunaan dari aftur ini adalah untuk bahan bakar pesawat terbang dengan mesin berjenis turbin. Dampak positif penggunaan minyak bumi. 1. Sebagai sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. 2. Digunakan dalam industri petrokimia untuk membuat polimer maupun bahan baku chemical lainnya. 3. Residu dari proses pengolahan aspal dapat dijadikan sebagai perekat yang kuat untuk pembuatan jalan raya. 4. Penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara dan pengaruh sangat besar. Dampak negatif penggunaan minyak bumi. 1. Gas karbon dioksida CO2 hasil dari reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global, dan karbon monoksida CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. 2. Ketergantungan yang sangat tinggi SGA ini menyebabkan sedikit penggunaan dari SGA yang terbarukan. 3. Gas H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang sangat tinggi. 4. Dapat menyebabkan krisis jika terjadi kelebihan produksi minyak seperti yang terjadi sekarang ini. Sekian dari kami, kalau ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih, kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.